Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat program untuk mencari luas lingkaran menggunakan Pascal. Pemrograman bahasa Pascal. Baik, kita langsung saja ke text editor Pascalnya. Kita ke file, kita membuat dulu file baru. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita langsung saja tuliskan program. Oke, beri judul atau tema programnya, kita buat luas lingkaran. Untuk luas lingkaran tema program ini tidak boleh menggunakan spasi ataupun tanda karakter matematika ya, seperti tambah sama dengan gitu, gak boleh. Kita bisa pakai underscore misalkan. Oke, seperti ini, titik koma. Dan kita menggunakan uses CRT karena kita akan menggunakan clear screen ya. Oke, var, kita akan membuat variabel R untuk jari-jarinya ya, lalu L untuk luas dengan tipe data real. Oke, seperti ini. Lalu kita begin, kita mulai programnya. Oke, di sini kita tuliskan CRSCR. Nah, ini kalau misalkan kalian mau menggunakan clear screen, kalian wajib menuliskan uses CRT di atasnya. Kalau misalkan tidak menuliskan atau mengetikkan ini, otomatis perintah ini tidak akan berjalan, akan menyebabkan error. Oke, kita beri write-len dulu untuk sekedar aksesoris ya, dikit-dikit lah kita buat seperti ini. Ini opsional ya, kalau misalkan kalian gak mau pakai ini ya gak apa-apa gitu. Kalau misalkan mau ikutin saya dulu itu lebih baik juga gitu kan. Oke, program luas lingkaran. Oke, seperti ini. Kayaknya harus disamakan. Kalau Pascal ini bahasa pemrograman yang cukup mudah dimengerti ya, karena tidak camel case, huruf besar kecilnya tidak berpengaruh, kecuali kalau misalkan kita menuliskan variabelnya besar kecil, itu cukup berpengaruh ya ntar di bawahnya gitu. Oke, seperti ini. Kita buat lagi. Ingat, ini opsional, belum masuk ke logikanya ya, belum masuk ke logika pemrogramannya. Jadi kalian mau menggunakan ini boleh, tidak juga gak apa-apa sih. Ini mah hanya sebatas aksesoris saja gitu. Oke, nah kita masuk ke intinya. Oke, kita write. Nah, kalau misalkan write ini jadi tidak langsung spasi, beda lagi kalau misalkan write-len. Kalau write-len pasti langsung spasi gitu kan. Ntar deh kita lihat perbedaannya. Kita tuliskan dulu seperti ini, inputkan jari-jarinya. Oke, seperti ini. Tutup kurung, jangan lupa titik koma ya. Lalu write-len. Saran saya sih kalian ikuti dulu tutorial ini secara menyeluruh. Kalau misalkan udah ikutin dan selesai berhasil, kalian bisa memodifnya langsung. Oke, kalau misalkan udah memodifnya, itu bisa kalian ekspor lah, mau membuat tentang persegi panjang, jajaran genjang, ataupun apapun itu terserah kalian. Tapi next video saya akan membuat tutorial yang sama persis seperti ini, latihan-latihan Pascal.
Oke, kalau misalkan udah seperti ini, kita ketikkan variabel di atas L, karena kita membuat variabel di atas L ya. L itu kan luas. Itu bebas ya, kalau misalkan variabel itu kalian mau membuatnya seperti apapun itu terserah kalian. Titik 2 sama dengan isikan rumusnya, intinya yang itu 3.14 dikali R. Ingat R ini ada jari-jari ya, kali R seperti ini, titik koma. Lalu kita tuliskan Readline. Dan video ini tidak akan saya cut atau edit-edit, jadi kalau misalkan ada error ya saya akan memberitahu bagaimana cara menyelesaikan error juga di Pascal ini ya. Oke, Readline, luas lingkarannya. Oke, sama dengan titik koma L, panggil lagi variabelnya. Oke, titik 2. Oke, ini tutup kurung, lalu titik koma. Hal yang wajib itu titik koma ya, tuliskan Readline. Oke, seperti ini, lalu N. Oke, N-nya di sini aja biar N. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita jangan dulu di run, kita compile dulu, kita periksa apa dimana yang errornya. Oke, kita kasih nama filenya lingkaran. Oke, nah ini langsung sukses ya, langsung oke. Kalian juga kalau misalkan mengikuti dengan teliti, detail semua tutorial ini, saya pastikan kalian juga akan 100% sukses. Oke, seperti ini. Lalu baru kita run. Nah, ini keluar ya. Inputkan jari-jarinya. Jari-jarinya misalkan kita 12. Nah, luas lingkarannya adalah ini segini. Nah, untuk perbedaannya, kata saya kan ada right len dan right. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan right seperti ini, berikan lagi ya. Oke, seperti ini. Lingkaran, kita tuliskan lingkaran yang harus dihitung adalah misalkan seperti ini ya. Ini hanya misal aja. Oke, kita compile lagi, masih tetap sukses. Lalu kita run. Nah, jadinya gini, kalau misalkan kita tidak menggunakan Readline, ini akan otomatis terus ke sebelah kanan. Dia akan terus ke sini tanpa spasi ya. Oke, kalau misalkan tidak menggunakan Readline. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Readline di sini yang menggunakan Readline, otomatis pasti ke bawah akan ada spasinya. Oke, kita lihat lagi, cek dulu, tetap 100%. Nah, lihat ini ke bawah kan, inputkan jari-jarinya. Tuh, lingkaran yang harus dihitung adalah ini, langsung ke bawah seperti itu ya. Oke, ini kita hapus saja, hanya untuk contoh aja. Dan kalau misalkan kita menggunakan clear screen tanpa uses CRT, itu pasti error. Oke, kita coba, kita hapus dulu
user CRT nya ya. Oke, yang ini kita compile. Nah, dia akan error seperti ini, error identifier not found. Jadi tidak dikenal clear screen ini karena kita tidak menuliskan di awalnya user CRT. Oke, kita tuliskan lagi kembali. Ini baru bisa ya. Nah, Bang, gimana kalau misalkan yang dihapusnya itu adalah clear screen? Nah, kalau misalkan dihapusnya yang ini, kita ya tidak akan apa-apa gitu, tidak akan error kalau clear screennya yang kita hapus. Tapi kalau misalkan user CRT nya dihapus, otomatis saya pastikan pasti error. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.